makan mie goreng kok tidak ada cabenya, Mas? Belum Pak, Lombok sekarang mahal. Oh, jadi cabai dan lombok itu mahal. Mahal. Boleh tahu kira-kira 1 kilo berapa ya? Cabai 100.000 lebih Pak. Hah? 100.000? Lebih. Wah. 100.000 itu apa kira-kira harga dari petani ataukah harga yang ada di pasar? Yang dari pasar Pak. Oh, dari pasar. Oh, sebentar. Artinya petani seharusnya makmur sejahtera karena harga cabai mahal, sehingga pendapatan petani cabai akan ikut terdongkrak naik. Tapi apakah kira-kira petani juga ikut terdongkrak? Menurut sampean gimana, Mas? Oh enggak Pak, karena saya juga anak petani. Menurut saya ya enggak. Berarti ada yang keliru. Ada yang keliru ini. Kalau harga cabai 1 kilo sampai 100.000, tetapi itu tidak berpengaruh pada kesejahteraan petani, maka pasti ada yang keliru di dalam tata niaga cabai. Kira-kira yang bertanggung jawab atas tata niaga cabai ini siapa? Pemerintah harusnya. Sebentar. Menurut saya, bukankah pedagang cabai di pasar itu membeli dari distributor, lalu distributor mengambil dari supplier mengambil dari petani. Lalu di mana peran pemerintah sebenarnya? Peran pemerintah di sini harusnya bisa menstabilitaskan gitu. Apakah benar-benar cabai ini harganya memang selangit kah atau seperti apa gitu. Jadi saya nilai peran dari pemerintah di situ tadi, stabilitas. Saya bisa memahami kata stabilitas atau agen stabilisasi harga itu pada saat Orde Baru. Karena saya ingat waktu itu kalau tidak keliru, hampir seluruh stasiun radio menyiarkan harga cabai, harga kol, harga sayur mayur, bahkan seluruh harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari itu disiarkan secara langsung melalui berita nasional yang ada di radio-radio. Di zaman waktu itu saya masih ingat, saya masih remaja. Tetapi bukankah hari ini konon terjadi liberalisasi pasar, sehingga harga-harga sebenarnya tidak lagi dipatok atau distandarkan oleh negara, tetapi dilepaskan kepada pasar, sehingga mekanisme penentuan harga murah ataukah mahal itu diserahkan sepenuhnya pada pasar, di mana ada supply, ada demand di sana. Kalau supply-nya mengecil, demand-nya besar, otomatis harganya menjadi tinggi. Kalau supply-nya besar, demand-nya kecil, maka otomatis harganya menjadi rendah. Bukankah seperti itu yang terjadi sekarang? Kenapa kok Anda menyalahkan pemerintah dalam hal melangitnya harga cabai ini? Gimana ya? Saya juga sebenarnya bingung menjelaskan tentang hal semacam ini. Di sini ada banyak sekali faktor yang memungkinkan untuk kenapa kok harga sekarang mulai melambung tinggi pada cabai saat ini. Karena kita juga nggak tahu distribusi cabai di Indonesia ini seperti apa. Kemudian juga dari sektor pertanian juga, apakah memang benar-benar cabai itu saat ini ada sistem kelangkaan kah, sehingga cabai itu dinilai harganya mahal. Tapi yang lebih saya teliti lagi bahasanya cabai sendiri ini itu di pasaran itu seakan-akan memang dilambungkan itu harganya gitu.
Jadi ini sejenis permainan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Begini, kita tahu sekarang ini musim hujan. Kita tahu jika pohon atau tumbuhan cabai itu terkena hujan terus-menerus, maka akan kurang kualitas cabai atau bahkan mati pohon cabai itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kira-kira bisakah ini dikorelasikan dengan harga BBM yang itu berpengaruh pada biaya transportasi. Lalu yang ketiga, bisakah kira-kira ini dikaitkan dengan karena sektor lain juga ikut melambung harganya, maka otomatis cabai juga ikut-ikutan melambung. Lalu yang berikutnya, ini yang paling penting, adakah naiknya harga cabai ini merupakan permainan dari sindikat percabaian yang ada hidden agenda bahwa jika harga cabai lokal meningkat, maka mereka lalu kemudian punya alasan pembenaran supaya bisa mengimpor cabai dari luar negeri. Menurut sampean gimana, Mas? Kalau menurut saya korelasi tadi itu sebenarnya semua hampir benar adanya. Ketika seperti BBM mengenai transportasi sehingga BBM juga naik karena harga cabai tadi itu kan itu juga mengikuti, jadi saling berkesinambungan. Kemudian juga dia mungkin sampai ke jika mengatakan ada agenda di balik itu, kemungkinan bisa juga seperti itu. Karena nyatanya saat ini tadi saya juga mendengar berita bahwasanya ketika saat ini mau benar-benar harga cabai itu naik gitu, karena mungkin karena tadi bilangnya jadi mengatakan bahwasanya musimnya yang saat ini musim penghujan sehingga cabai itu juga mungkin menurun. Itu juga mungkin sebagai dasar juga. Tapi juga ketika kita mengatakan apakah ada yang disembunyikan dari semua ini, kemungkinan besar ada. Contohnya tadi kita bilang maksudnya ada kemungkinan besar untuk mengimpor dari luar sehingga cabai di Indonesia saat ini itu ininya menurun dan sebagainya. Nah itu kan juga salah satu alasan utama bagi para pengekspor cabai dari luar negeri ke Indonesia gitu loh, untuk memanfaatkan situasi saat ini gitu. Ketika situasinya di Indonesia cabai menurun, nah inilah peran dari bangsa internasional untuk masuk ke Indonesia. Jika alasan semacam itu yang Anda kemukakan ke saya, maka saya punya dugaan ujungnya adalah semuanya ini saling terkait. Rupiah yang melemah, dolar yang naik, itu otomatis akan menguntungkan bagi eksportir kalau kita memang bangsa eksportir. Tetapi melemahnya rupiah dan meningkatnya dolar akan sangat amat merugikan bagi importir. Yang saya maksud, jika eksportir cabai dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka kita bisa menilai bahwa ada dugaan yang hampir bisa dipastikan bahwa ini adalah permainan sindikat cabai. Nah, siapakah yang diuntungkan? Tentu adalah yang mengekspor cabai ke Indonesia. Saya bisa paham sekarang mengapa Anda menuntut pemerintah untuk mengatur semua ini. Karena begitu pemerintah mau turun tangan dengan cara membuat regulasi yang menghalangi atau menghambat cabai luar masuk ke Indonesia, otomatis nanti cabai ini akan bisa dibuat stabil. Kenapa stabil? Karena di sana ada gudang-gudang yang menumpuk cabai yang telah dikeringkan. Ini nanti yang akan punya fungsi mengatur lalu lintas kebutuhan cabai. Tetapi apabila pemerintah tidak turun tangan dalam hal ini, maka dugaan Anda benar bahwa ternyata pemerintah mendiamkan ini semua terjadi, maka
bolehkah kiranya kalau saya memiliki tuduhan bahwa pemerintah abai, pemerintah kilaf di dalam hal regulasi atau transaksi jual beli cabai di dalam negeri sehingga harganya menjadi melangit. Masalah distribusi, masalah pergudangan cabai dan sampai di tingkat paling hulu yakni petani, ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan begitu saja pada mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah harus turut berperan aktif karena pemerintah adalah wakil dari negara atau fungsi dari negara yang tugas besarnya adalah melindungi segenap tumpah darah, yang melindungi ekonominya, melindungi harta bendanya, nyawanya, dan harkat martabatnya. Gimana kalau gitu? Itu baik, benar sekali. Jadi apa yang tadi dikatakan memang sesuai pada kenyataan saat ini. Jadi kita bisa menyimpulkan dari pembicaraan kita tadi itu, ketika pada situasi saat ini kelangkaan cabai dan sebagainya itu saling berkolerasi atau saling berhubungan antara yang telah dipaparkan oleh Pak Didin tadi. Nah sebenarnya, nah inilah perlulah peran kita sebagai seorang mahasiswa di sini itu untuk mencoba untuk bisa masuk ke ranah sana dalam bisa memberikan saran kepada pemerintah untuk membuat sebuah regulasi yang benar sehingga bisa menstabilitaskan pertanian yang ada di Indonesia khususnya di dalam bidang cabai tersebut. Nah, pembahasan kali ini memang sebenarnya sangatlah strategis sekali ketika kita membicarakan hal semacam ini. Tapi yang perlu kita ketahui, apakah rakyat sekarang ini memang benar-benar merasakan yang namanya kegundahan, keresahan dan sebagainya ketika semua harga khususnya dalam bidang sembako dan sebagainya melambung. Terlepas ketika kita tahu memang kita sadari bahasanya saat ini perang ekonomi telah terjadi antara pihak kita sendiri bangsa Indonesia dengan pihak asing dan sebagainya. Nah, makanya kita di sini cobalah kita sebagai seorang generasi muda, sebagai agent of change, mencoba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru terhadap sebuah perubahan yang nantinya akan bisa menunjang negeri ini seperti itu. Nah, mungkin Pak Didin bisa menjelaskan sedikit ketika rakyat sekarang ini benar-benar merasa gundah dan galau dan sebagainya. Solusi apakah yang sangat strategis? Kita tahu bahasanya ketika ada kita interview Jokowi. Jadi kita tahu gitu Pak, saat ini rakyat sekarang itu sudah merasakan keresahan, kegundahan dengan adanya sistem pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung itu. Ketika semuanya serba naik, semuanya serba melambung tinggi, harga semua naik dan sebagainya. Nah, jadi apakah ketika pemerintah tahu bahasanya rakyat ini benar-benar seperti ini, apakah pemerintah mendengar gitu? Katanya sendiri ada yang bilang ketika rakyat susah, ternyata pemerintahnya malah senang-senang, foya-foya dan sebagainya. Saya tak tahu siapa dia atau siapakah orangnya, kita nggak tahu. Tapi kenyataannya seperti itu. Ketika rakyat sedang susah-susahnya, tapi kok kenapa pemerintah malah lebih senang-senangnya saat ini? Dan mungkin tanggapan dari Pak Didin seperti apa? Baik. Memang kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik, apa yang Anda keluhkan itu bisa kita rasakan bersama. Kondisi ekonomi yang menjepit semacam ini, susahnya petani, keluhan ibu-ibu, tidak kunjung memperoleh jawaban konkret, tetapi yang diterima justru jawaban yang menyakitkan. Saya tahu yang Anda maksud. Tidak lain, kalau tidak salah ini, adalah tayangan tentang permainan futsal, lalu mainan
jejare yang itu ternyata tidak menjawab persoalan. Andaikan itu disebut hiburan supaya rakyat ini tidak terlalu tersiksa dengan jepitan ekonomi, tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Justru semakin tersakiti hati rakyat karena mereka sedang sengsara, tetapi justru malah memperoleh suguhan hiburan yang tidak sesuai dengan kesengsaraan rakyat semacam ini. Saya tahu yang Anda maksud, tetapi tidak usah kita bahas. Kita langsung saja ke persoalan bagaimanakah pengaruh cabai yang harganya meroket ini jika dikaitkan dengan gender. Karena ada salah satu aktivis gender di sini dan sehari-hari terlibat membantu ibunya memasak di dapur. Silahkan Mbak Jen. Terima kasih. Menurut saya sih mungkin dalam hal keterkaitan harga cabai sendiri ya, untuk perempuan sendiri mungkin dampaknya dalam hal pengolahan penyediaan makanan di rumah mungkin untuk kalangan menengah ke atas mungkin tidak seberapa berpengaruh, karena di sini konsumsi cabai sendiri itu terkadang tergantung bagaimana ibu rumah tangga itu mengolah. Justru yang saya khawatirkan adalah di mana pengusaha-pengusaha yang banyak menggunakan cabai, yang di mana usaha-usaha tersebut membutuhkan kurang lebihnya kilo-kiloan cabai, sehingga hal ini akan berdampak pada naiknya konsumtifnya harga harga makanan yang seharusnya itu bisa terjangkau. Karena cabai naik, akhirnya itu akan berpengaruh pada harga itu tadi, seperti itu. Karena di rumah sendiri, mungkin kalau saya sendiri juga di rumah jarang memanfaatkan lombok ya. Kalau untuk rumah tangga sendiri sih saya rasa tidak seberapa pengaruh ya, karena mungkin yang sering menggunakan cabai sebagai alat untuk bumbu untuk memasak itu rata-rata adalah pengusaha makanan, seperti itu sih kalau menurut saya. Baik Mbak Ajeng, dari uraian Mbak Ajeng tadi saya menjadi lebih terang benderang bahwa bicara mengenai kebutuhan dapur, salah satu yang paling vital memang adalah cabai, diakui atau tidak. Karena hampir seluruh dapur yang ada di rumah tangga di Indonesia ini tidak lepas dari cabai. Karena di dalam cabai itu selain menambah nafsu selera makan supaya bangsa ini sehat, di dalam cabai juga terkandung vitamin C. Bahkan vitamin C terbesar di luar jeruk adalah berada di cabai. Kita semua tahu bahwa daya tahan tubuh itu bisa disokong oleh ketersediaan vitamin C ini. Kita bisa pahami mengapa daya kekuatan bangsa ini yang tadinya kuat menghadapi situasi apapun, bahkan situasi yang menjepit sekalipun, hari ini patut dipertanyakan ulang tentang daya tahan bangsa ini. Karena ada gambaran, kalau dari sisi semiotik, ada gambaran atau simbol bahwa salah satu zat penguat daya tahan tubuh yang terkandung di dalam vitamin C, dan itu ada di dalam cabai, hari ini sedang langka di Indonesia karena harganya meroket. Nah, terkait dengan kesehatan bangsa, baik jasmani maupun rohaninya semacam ini tentu akan berpengaruh pula pada urusan-urusan politik. Nah, senyampang di sini ada aktivis kebijakan publik, Mas
Ferry, saya ingin memperoleh informasi. Kira-kira dari sudut Mas Ferry, bangsa ini yang sedang kekurangan cabai ini dikaitkan dengan kebijakan publik bahkan politik, itu ujungnya ada di mana? Silakan Mas Ferry. Baik, kalau menurut studi yang saya terima selama ini Pak Didin, jadi untuk pemerintah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu adalah kebijakan. Jadi di sini pemerintah tentunya dalam membuat kebijakan kan mengenali situasi masalah substantif, kemudian jadi masalah formal. Nah, di situ berbagai masalah mengenai percapaian di Indonesia ini naiknya ataupun bagaimana keluarnya kebijakan yang menjadi polemik di masyarakat saat ini, itu mungkin pemerintah mempunyai sisi lain sehingga keluarlah kebijakan seperti itu Pak Didi. Tapi di sisi lain juga seharusnya pemerintah juga harus semacam mengenali situasi juga yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri Pak Didi. Oke, intinya Mas Ferry, bukannya saya di sini pro pemerintah Pak Didi, tapi harus dilihat dulu masalahnya sehingga muncul kebijakan seperti itu. iya, betul. Jadi dari pendapat Mas Ferry tadi, saya memperoleh gambaran bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah maupun apapun yang tidak dilakukan oleh pemerintah, itu keduanya adalah kebijakan. Pertanyaannya, di dalam persoalan polemik cabai di masyarakat ini, ternyata pemerintah lebih memilih kebijakan yang berupa mengambil sikap diam. Tentu menurut Mas Ferry tadi, diamnya pemerintah ini tentu didukung dengan pertimbangan-pertimbangan. Baik, kita terima rasionalisasi dari Mas Ferry tentang diamnya pemerintah atas kisruhnya persoalan cabai ini. Saudara Forum Sawu yang saya hormati, pada wacana siang kali ini telah kita peroleh gambaran dari berbagai aspek dan berbagai sudut pandang mengenai carut-marut tata niaga percapaian nasional kita. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari diskusi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi.